Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya dalam sehat walafiat. Jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Ya, nanti kita akan belajar mengenai perubahan benda akibat perubahan suhu, kemudian lagu cincang keling yaitu tanggal ada pentatonis, kemudian tanggung jawab ke negara dan kata baku dan tidak baku. Nah, anak-anak, contoh apa saja, contoh benda apa saja yang bisa memuai dan menyusut karena ada perubahan suhu? Ya, pertama yaitu jendela. Jendela itu dibuat oleh para tukang kayu itu dibuat longgar supaya ketika jendela itu memuai, kacanya tidak pecah, dan ketika ada suara petir yang menggelegar nanti kacanya tidak pecah juga. Kemudian yang kedua yaitu ban sepeda motor atau mobil. Ya, saat mengisi udara lebih baik kita mengisinya tidak terlalu penuh. Karena apa? Ketika terjadi gesekan dua benda antara ban dan jalan aspal, nanti udara yang ada di dalam ban akan memuai. Jika itu terjadi terus-menerus, maka ban akan bisa meletus. Kemudian yang ketiga yaitu kenapa kabel listrik itu dibuat kendor saat memasang, supaya ketika mengalami penyusutan kabel saat malam hari, kabel itu tidak putus. Nah, itu adalah tujuan kenapa kabel listrik dibuat kendor. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika ada gelas yang diisi air panas. Kenapa bisa pecah? Ya, karena gelas saat itu mungkin suhunya dingin. Ketika suhu dingin kemudian diberi panas akan bisa pecah. Ya, itulah sebabnya gelas menjadi pecah. Kemudian yang kelima selanjutnya yaitu adalah rel kereta api. Rel kereta api ini dipasang renggang supaya apa? Supaya ketika memuai besinya ini tidak melengkung karena saling bertabrakan begitu. Nah, ini supaya tidak melengkung. Dan kalau melengkung nanti membahayakan kereta api ketika lewat. Itulah kenapa rel kereta api dibuat renggang saat memasang supaya tidak melengkungi. Yang selanjutnya adalah termometer. Bagaimana sistem kerja termometer? Ya, sistem kerja termometer yaitu cairan yang ada di termometer nanti akan bergerak naik ketika mendapat panas dari tubuh. Nah, nanti cairan itu akan turun sendirinya jika sudah tidak mendapat energi panas dari tubuh. Nah, anak-anak, itu yang saya jelaskan. Yang selanjutnya yaitu di sini saya tampilkan cincang keling ya. Ini lagu dari Jawa Barat termasuk tangga nada pentatonis. Nanti silahkan searching di YouTube atau di mana untuk lagu cincang kelingnya. Kurang lebih lagunya seperti ini anak-anak. Deng bukan kopi ranggenyan kenanu dewe ulah pati dan herian klendeng cindatan osa kombak pak setar buleleng. Ya, kurang lebih lagunya seperti itu termasuk tangga nada pentatonis ya. Anak-anak, yang selanjutnya adalah lihat gambar yang saya cantumkan di sini, nomor 1 dan 2. Gambar yang satu terlihat tertib sekali ya, anak-anak menyeberang jalan, kemudian kendaraan berlalu dengan lancar. Yang dua kebalikannya, macet sana sini, terlihat ramai. Nah, ini termasuk tanggung jawab kita terhadap negara. Bagaimana tanggung jawab terhadap negara? Ya, yaitu melaksanakan sila-sila Pancasila. Ada 5 Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yaitu kita harus beribadah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita harus adil terhadap semua.
kemudian persatuan dan persatuan Indonesia. Nah, itu contohnya adalah kerja bakti misalkan, hadir dalam kerja bakti. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana permusyawaratan dan sila yang keempat itu contohnya bermusyawarah. Kemudian yang kelima keadilan sosial bagi seluruh daerah. Ada keadilan sosial itu kita harus peduli terhadap orang lain. Kemudian tanggung jawab kita sebagai siswa bagaimana? Menaati aturan, menghormati sesama, rajin beribadah, peduli sesama, menghargai perbedaan, belajar, dan lain-lain begitu. Nah, anak-anak, saat kita menulis itu ada contoh kata baku dan tidak baku. Kata baku itu apa? Secara singkat, kata baku itu adalah kata yang diatur dalam kaidah bahasa Indonesia atau kata yang diatur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian tidak baku bedanya apa? Kalau tidak baku adalah kata yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini, hak, ya, izin sama izin. Ini yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan ini yang istilahnya yang kita harus gunakan dalam penulisan bahasa Indonesia. Bus, ini bis, ya enggak? Kemudian sambal, apotek, apotik, hafal. Nah, ini adalah salah satu contoh kata tidak baku. Nanti dibaca baik-baik anak-anak. Nah, anak-anak sebagai tugas hari ini, silakan ini dikerjakan di halaman 62 buku siswa ada. Silakan ditulis di buku tulis, ya. Dipilih jawabannya di sini. Oke? Kemudian yang selanjutnya adalah tugasnya memberikan alasan. Tulis di sini, ya. Tulis di buku tulis, digambar kalau bisa. Kalau tidak bisa digambar ya ditulis saja juga boleh. Nanti ini diisi alasannya kenapa pertanyaan. Begitu anak-anak, pembelajaran ini semoga bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.